Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Catatan Fafa. Kali ini aku akan budgeting by request lagi atas permintaan Bunda Yayah yang menulis di kolom komentar salah satu video aku. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 3 bulan. Memiliki suami dengan penghasilan 3 juta per bulan dan anak pertamanya berusia 6 tahun yang rencananya tahun ini akan masuk SD. Kemudian beliau juga punya rencana untuk melakukan syukuran 4 bulanan di bulan depan. Dan pastinya beliau juga harus mempersiapkan dana khusus untuk menyambut kelahiran putra keduanya. Memang beliau juga ikut BPJS, jadi untuk biaya persalinan mungkin ditanggung sama BPJS, tapi pastinya kita juga harus menyiapkan dana untuk membeli keperluan sang bayi dan keperluan sang ibu di luar dari biaya persalinan. Sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Yayah yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk menulis di kolom komentar salah satu video aku. Semoga Bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan proses kelahirannya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari data tersebut sudah aku buatkan tabel daftar pengeluaran per bulannya. Di sini terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama seperti biasa nomor urut, kolom kedua item, dan kolom ketiga nominalnya. Di nomor urut 1 aku catat kontrakan pengeluarannya sebesar 700.000 per bulan. Kemudian yang kedua cicilan sebesar 550.000 per bulan. Dan cicilan ini masih lama, kurang lebih 1 tahun, bulan Februari nanti baru selesai bayar cicilan. Selanjutnya iuran BPJS 100.000, listrik 100.000, pulsa atau kuota 150.000, beras 100.000 per bulan, jajan anak 100.000 per bulan, untuk bensin 50.000 per bulan. Ini inisiatif aku aja karena Bunda tidak melampirkan. Kalau kurang bisa ngambil dari jatah pulsa atau kuota, ada yang lebih murah. Kemudian periksa hamil 75.000 per bulan. Dan terakhir belanja bulanan aku budgetkan 170.000 rupiah, termasuk gas 2 tabung untuk 1 bulan. Kemudian jika kita totalkan dari nomor urut 1 sampai dengan 10, maka total pengeluaran keluarga Bunda Yayah ini adalah Rp2.095.000 per bulannya. Jadi sisa gaji yang bisa dikelola tinggal kurang lebih Rp900.000. Sedangkan pengeluaran masih banyak dan punya rencana-rencana besar. Jadi menurut aku tidak ada jalan lain, kita harus berhemat Bunda. Maaf banget ya, kita harus hidup seadanya dulu. Karena kalau kita minjem untuk biaya sekolah anak, kelahiran, dan syukuran, itu hanya akan menambah beban Bunda. Sedangkan Bunda sendiri masih punya biaya untuk kontrakan dan punya cicilan sebesar Rp550.000. Jadi untuk belanja bulanan aku targetkan sebesar Rp170.000. Ini aku udah buatkan daftar belanjaannya. Mungkin ada sedikit perbedaan harga ya, masing-masing daerah berbeda. Tapi menurut aku sih kurang lebihnya tidak terlalu jauh dan bisa menyesuaikan. Di sini aku keluarkan untuk sabun mandi, kita beli sabun mandi batangan aja sebesar 14.000, dapat 4 batang, kemudian sampo 10.000, mau yang renceng atau yang botol, cari yang murah aja. Kemudian deterjen atau subterjen, ini deterjen yang menyatu dengan pelembut, Rp11.000, kemudian pasta gigi 10.000. Minyak goreng 1 liter aja 1 bulan 28.000, kemudian teh untuk Bunda nyantai 5.000, gula 1 kilo 15.000, sabun cuci piring boleh ditambah sabun colek sebesar 10.000, kemudian untuk gas aku cadangkan 2 tabung sebesar 46.000. Jadi ini kalau ditotalkan jumlahnya adalah 149.000, sedangkan budget adalah 170.000. Jadi ada spare kurang lebih Rp20.000, tinggal Bunda aturin aja menyesuaikan. Kemudian untuk makan sehari-hari di luar beras, gas, dan minyak ya, hanya sayur, lauk pauk, dan bumbu ini aku targetkan 20.000 per hari. 20.000 kali 31 sama dengan 620.000 per bulannya.
Aku sarankan Bunda belanjanya mingguan ke pasar biar harganya lebih murah. Jadi dalam seminggu itu nanti bisa beli mungkin ayam setengah kilo sebagai proteinnya, bisa gantian nanti sama ikan, bisa juga sama telur, kemudian tahu dan tempe juga sehat banget sebagai protein nabati. Kemudian sayur juga jangan lupa ya harus banyak makan sayur, dan sayur itu insya Allah murah meriah. Kalau belanja mingguan, seminggu sekali berarti budget Bunda itu sebesar 140.000 per minggu, insya Allah bisa ya Bunda. Selanjutnya kita balance ya antara pendapatan dan pengeluaran. Di sini pendapatan Bunda adalah 3 juta sebulan, kemudian dikurangi sama pengeluaran bulanan termasuk belanja bulanan, utang dan cicilan 2.095.000 rupiah. Kemudian dikurangi lagi oleh kebutuhan harian makan 620.000 rupiah per bulan, jadi sisa 285.000 rupiah. Maaf ya kalau kurang jelas. Selanjutnya yang 285.000 sisa uang Bunda ini akan kita kelola sebagai berikut. Yang pertama kita sedekahkan dulu 10.000 ya Bunda, insya Allah berkah dan Allah akan ganti berlipat-lipat. Selanjutnya aku sisihkan sebesar Rp25.000 sebagai dana darurat. Ini bisa juga Bunda gunakan untuk hal-hal lain yang belum dikupas di sini. Misalnya untuk susu kesehatan Bumil. Dan sisanya sebesar Rp250.000 wajib ditabungkan Bunda karena Bunda punya rencana-rencana besar. Jadi balance ya 285, kita keluarkan juga Rp285.000. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf banget aku nulis pakai bolpen merah. Maksudnya biar lebih jelas karena ini kertasnya itu kan ada kotak-kotaknya hitam. Kalau aku nulis pakai hitam kayaknya kurang jelas. Jadi aku menggunakan warna merah. Tidak mengurangi rasa hormat ya sama bunda-bunda semuanya. Oke, kita lanjut ya Bunda. Uang yang 250.000 ini kita tabungkan per bulan akan aku anggarkan untuk 3 kebutuhan besar Bunda, yaitu syukuran yang rencananya diadakan di bulan depan, berarti bulan April atau Mei. Ya, di sini aku tulis bulan Mei. Kemudian anaknya akan masuk SD, biasanya tahun ajaran baru itu kan bulan Juli dibukanya. Kemudian juga lahiran yang diprediksi sekitar awal Oktober atau akhir bulan September. Selanjutnya kita akan kelola uang tabungan 250.000 sebulan. Berarti kita mulai dari bulan April. Kalau dari April sampai dengan Oktober itu sama dengan 6 bulan akan kita alokasikan sebagai berikut. Tabungan yang bulan April sebesar 250.000 akan kita alokasikan untuk syukuran keluarga sebesar Rp200.000. Sedangkan sisanya 50.000 kita alokasikan untuk dana darurat atau cadangan. Bisa juga digunakan untuk keperluan sekolah si Ade nanti. Kemudian tabungan yang bulan Mei dan Juni berarti ada 2 bulan sebesar 500.000 kita alokasikan untuk biaya sekolah anak masuk SD. Kalau sekolahnya di negeri, biasanya tidak dipungut biaya apapun. Itu sudah peraturan pemerintah. Paling Bunda hanya perlu menyiapkan peralatan sekolah aja seperti seragam, tas, sepatu, buku, dan lain-lain. Kemudian tabungan dari bulan Juli sampai dengan awal Oktober, jadi Juli, Agustus, September, Oktober ada 4 bulan ya, 4 bulan kali 250.000 sama dengan 1 juta akan dialokasikan untuk persiapan kelahiran putra kedua. Jadi mulai dari sekarang Bunda tanya-tanya dulu persyaratan yang harus dipenuhi supaya mendapatkan hak biaya persalinan gratis dari BPJS itu apa aja. Tolong usahakan jangan sampai meminjam uang ya Bunda, insya Allah ini masih bisa diatur. Jadi seperti itu ya Bunda, untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang seperti syukuran, anak masuk SD, kemudian lahiran dengan kondisi Bunda gaji 3 juta, ada kontrakan 700.000 per bulan, juga ada cicilan 550.000 per bulan. Tetap kebiasaan nabungnya yang 250 dilanjut terus meskipun anak kedua setelah lahir. Jadi setiap bulan Bunda punya dana darurat sebesar 250.000 mulai dari bulan November.
Nanti setelah cicilan lunas yang 550.000 di bulan Februari, maka mulai bulan Maret 2023 Bunda punya tambahan dana segar sebesar 550.000. Nah, kalau cicilan sudah lunas, Bunda boleh mengatur lagi budgetingnya. Yang 250 untuk tabungan itu bisa Bunda masukkan ke dalam kebutuhan sehari-hari seperti pampers dan lain-lain. Nah, yang jatah cicilan 550.000 itu baru Bunda masukkan ke dalam tabungan. Jadi setiap bulan Bunda punya tabungan sebesar 550.000. Kalau setahunnya maka Bunda punya uang tabungan sebesar 6,6 juta. Kalau aku sih dari 6,6 ini yang 5 jutanya aku tabungin lagi ke bank dipindahkan, sedangkan yang 1,6-nya dipakai untuk kebutuhan keluarga. Misalnya untuk beli kulkas, beli mesin cuci, tinggal nambah-nambah dikit. Atau bisa juga untuk memanjangkan keluarga setelah lelah kita setahun menabung dan berhemat. Bisa untuk jalan-jalan atau keperluan lainnya. Nah Bunda, itulah cara aku mengatur keuangan keluarga dengan gaji 3 juta untuk bayar kontrakan 700.000, kemudian punya cicilan 550.000, dan punya rencana besar untuk syukuran, memasukkan anak ke SD, juga kelahiran anak. Semoga bisa membantu dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga Bunda dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses persalinannya bisa berjalan dengan lancar, sehat ibu dan bayinya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.